wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sampit Televisi di mana saja Anda berada, kembali bersama kami pada program kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, handai tolan, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah pemirsa, saya Sri Gayatri kembali menemani pemirsa Sampit Televisi 1 jam ke depan dari pukul 6 hingga pukul 7 pagi dalam program kajian Ramadan kerjasama Sampit Televisi bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemirsa, Ramadan telah tiba. Ramadan penuh keberkahan, Ramadan penuh ampunan, dan Ramadan turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam sebagai tuntunan menuju ketakwaan. Baiklah pemirsa, pada pagi hari ini kembali saya ditemani oleh narasumber yang akan menyampaikan kajian-kajian yang luar biasa agar menambah pengetahuan kita dan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini saya ditemani oleh Ustadz yang tak asing lagi bagi pemirsa Sampit Televisi, karena beliau juga mengisi program-program yang disiarkan langsung oleh Sampit Televisi, yaitu Ustadz yang tak asing lagi dan sangat banyak sekali penggemarnya ya. Beliau adalah Ustadz Syarifuddin, dan beliau adalah kedudukan di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai wakil ketua, dan juga membidangi bidang dakwah dan las NU. Baiklah pemirsa, pagi hari ini beliau akan menyampaikan tema kajian Ramadan berkah dengan sedekah. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, wasyukurillah, sehat walafiat. Semoga juga host kita pagi hari ini juga selalu sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini kan channel kita ini ditonton tidak hanya dari kita saja dari wilayah Kota Waringin Timur, betul, tapi juga di seluruh Nusantara. Kita akan berikan tema kita hari ini, dan mari pemirsa kita simak apa saja yang berkah di dalam kita memanfaatkan bulan suci Ramadan. Sedekah yang seperti apa? Yuk kita simak kajian berikut ini. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa Sampit Televisi, saudaraku, ikhwah fillah di mana saja berada, host kita pagi hari ini, semua kru Sampit Televisi, semuanya yang sama-sama dimuliakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pagi hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur. Sehingga kita kembali pada pagi hari ini bisa bertemu, bersilaturahim, bertatap muka melalui siaran dakwah atau pengajian online Ramadan bersama PCN Okotim yang disiarkan secara langsung melalui studio Sampit Televisi ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini menambah wawasan keilmuan, bermanfaat, menjadi amal soleh serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersolawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang bersolawat, ya senang bersolawat, cinta dengan solawat, terus menerus istiqomah bersolawat, nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit menyampaikan, tadi disinggung bahwa saya di PCN Okotim adalah sebagai Wakil Ketua Bidang Dakwah dan LAS NU. Memang salah satu kegiatan atau program kerja dari bidang dakwah di PCNU ini salah satunya adalah pengajian online di bulan Ramadan ini. Dan juga ada sahur bareng, ada pembacaan Al-Quran sore hari itu kepada anak-anak kita, cinta Al-Quran, ya spesial Ramadan itu. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang dibidangi dalam bidang dakwah di PCN Okotim. Dan juga yang kedua adalah nanti pembentukan LAS Lembaga Amil Zakat DNU, LAS NU, yang itu berfungsi untuk menerima dan menyalurkan zakat-zakat infak sedekah kepada mustahik, menerima dari para muzaki dan akan dibagikan kepada para mustahik. Dan momentum bulan Ramadan ini tepat sekali, ya, karena di bulan Ramadan ini ada namanya kewajiban kita mengeluarkan zakat, ya, yang kita kenal dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu juga setahun sekali, zakat fitrah juga setahun sekali. Cuma kalau zakat fitrah itu terkhusus di bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu kalau sampai nisab dan haulnya, biar tidak mesti di bulan Ramadan, sampai hitungannya, sampai jumlahnya dan sampai masanya, maka wajib untuk dikeluarkan. Itu sekedar menjelaskan keberadaan kita di PCN Okotim yang berkaitan dengan bidang dakwah dan LAS NU tadi. Ini semoga host kita ini selalu sehat nih. Pemirsa, kita doakan nih, karena beliau tiap pagi ini mendampingi para narasumber, ya. Pasti beliau tidak tidur habis sahur, ya, tidak tidur. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau ini sehat walafiat, menjalankan tugasnya, kewajibannya di rumah tangga, ya kan, sebagai ibu rumah tangga, ketaatannya kepada suami dan menyayangi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dan juga beraktivitas di luar rumah seperti ini memerlukan stamina yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat walafiat. Minum madu apa enggak ya? Madu yang cair. Madu yang cair. Iya. Jadi mengkonsumsi vitamin-vitamin, madu-madu biar kita sehat. Dan juga dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, ya. Baik pemirsa Sampit Televisi, saudaraku, sahabatku, ikhwah fillah di mana saja berada. Sekali lagi saya pribadi Saripudin mengucapkan terima kasih, ya, atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Yang kedua, saya juga mohon maaf seandainya nanti ada dalam penyampaian kesilapan, kehilapan, kekurangan, sengaja atau tidak.
mohon dimaafkan. Karena saya menyadari sebagai manusia tentu tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan. Innal insana mahalul khata wa nisyan. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Begitu juga pasti Saripudin ini banyak salah dan lupanya. Baik, saya juga mendoakan kepada pemirsa sekalian di mana saja berada, ya, di seluruh seantero Nusantara Indonesia, maupun mungkin bisa dilihat di luar negeri juga. Saya doakan nih, semoga kita semua sehat walafiat, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kafarat atau penghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena dalam sabda Nabi, Busri, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan ini penuh dengan iman dan hanya mengharap kepada Allah, tidak mengharap-harap yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah yang telah lewat. Nah, makanya beruntung kita yang sampai hari ini hari yang keberapa nih? Hari yang ke-14. Hari yang ke-14. Hampir lupa saya jumlah hitungannya, ini Ramadan ini sudah hari yang keberapa. Karena saking aktivitas kita padat, tidak terasa nih pagi, nanti sebentar lagi sore buka puasa lagi. Iya, betul, Ustaz. Baik, tema kita tadi apa hari ini? Tema kita hari ini adalah Ramadan berkah dengan sedekah. Masya Allah, luar biasa, sedekah. Kita mengingat dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sedekah tudfa'ul bala, yang artinya sedekah itu menolak bala. Ternyata sedekah ini mempunyai fadilat, kelebihan dan keutamaan. Bukan hanya dapat pahala, bukan hanya dapat rizki yang melimpah, tapi juga ternyata bisa menolak bala. Makanya supaya kita terhindar daripada bala besar, musibah besar ataupun kecil, sering-seringlah kita bersedekah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, sedekah itu seperti apa saja, ya kan? Ternyata sedekah itu luas maknanya. Jadi jangan kita menyempitkan sedekah itu hanya urusan bersedekah dengan duit. Nah, ternyata bersedekah itu bukan hanya dengan duit, bisa bersedekah dengan waktu. Nah, kita meluangkan waktu, ya kan, yang seharusnya kita istirahat. Nih kayak Bu Sri kita ini yang seharusnya habis sahur, ini kan bangunnya kan jam 3. Jam 3 sudah bangun, nyiapin santap sahur. Habis nyiapin santap sahur, membersihkan habis sahur. Habis itu ya mungkin persiapan sholat subuh. Seharusnya beliau ini habis sholat subuh mungkin nyuci pakaian, ke pasar dulu dan sebagainya. Tapi ini bukan ke pasar, ke studio. Jam 5.30 sudah meluncur ke studio. Jadi beliau tadi sudah duluan datang. Ustaz, untuk pemirsa, untuk kita semua ya, untuk pemirsa, Masya Allah. Jadi beliau meluangkan waktu. Nah, beliau meluangkan waktu untuk kita, mendampingi kita narasumber ya, dalam menyampaikan tausiah pagi, itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya urusan duit ya, tapi meluangkan waktu yang seharusnya ini untuk urusan keluarga, urusan pribadi, urusan rumah tangga, kita tunda sebentar demi untuk urusan umat. Nah, ini kan urusan umat nih, keumatan. Ya, kita hanya berharap kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini, yang pertama ya menjadi amal kebaikan, dapat nilai pahala di sisi Allah. Dan juga ya mudah-mudahan dengan ini kita menambah silaturahim yang paling utama. Dengan bersilaturahim, terutama Ibu Sri ini tiap pagi ketemu dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Jadi akan mengetahui karakter masing-masing, mengetahui sifat masing-masing, dan dapat ilmu yang bermanfaat dari masing-masing ustadz atau narasumber kiai kita tadi ya. Oh begini, ada ini, ada ini. Nah, ini menjadi wawasan khasanah keilmuan kita. Jadi luar biasa. Seandainya saya diizinkan jadi host, saya mau jadi host. Kita berbagi tugas ya. Nah, jadi sedekah ternyata tidak mesti hanya urusan duit. Sekali lagi, sedekah itu meluangkan waktu untuk orang lain, untuk kepentingan umat ya. Nah, ini pagi hari ini mungkin saya bisa juga menyebut diri ya bersedekah pagi-pagi hari ini. Bersedekah ilmu, ya kan? Waktu dan ilmu, menyampaikan ilmu, mengingatkan tentang ilmu, mengajak orang dai kan, mubalik, menyampaikan sesuatu yang membuat orang itu yang asalnya marah menjadi tidak marah, yang asalnya malas menjadi rajin, yang asalnya tidak mau beribadah kepada Allah
timbul semangatnya untuk beribadah kepada Allah, itu tugasnya dai, tugasnya para mubalik. Nah seperti itu. Jadi kami pagi hari ini dengan niat karena Allah, ya kan, diawali dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka langkah niat kami dari rumah melangkah ke tempat ini, kami niatkan semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan ini jadi nilai kebaikan dan menjadi wawasan keilmuan bagi kita sekalian. Ya, baik Ustadz, stop Ya. dulu. Pemirsa, Ya. segmen 1 ini segera berakhir, tapi jangan takut, masih ada segmen 2 dan segmen 3. Baik. Kita jeda dulu ya, iklan dulu, dan nanti kita akan kembali bersama Sampai Televisi Bersatu Untuk Maju. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus DPD Aspepurin Kabupaten Kota Waringin Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pemirsa Sampai TV dimanapun berada, Al-Fakir Ma'rufi selaku pengasuh pondok pesantren Tahfidz Quran As-Sa'adat mengucapkan selamat melakukan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami berharap kepada kami pribadi dan juga teman-teman, mari tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, walaupun di musim pandemi, di masa-masa pandemi ini, tanpa harus mengurangi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sebab ibadah di bulan suci Ramadan luar biasa yang kita nantikan selama 11 bulan tentunya. Alhamdulillah saat ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kesempatan kita untuk meraih ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, artinya ibadah di malam Lailatul Qadar. Sekali lagi teman-teman dimanapun berada, mari kita melakukan ibadah puasa dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan hanya sekedar puasa saja, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi kita berpuasa secara zahir dan batin, juga berpuasa dari hal-hal yang melanggar syariat Allah, berpuasa dari melakukan maksiat. Insya Allah kalau kita puasa zahir dan batin, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, dan kami mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama pribadi serta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik pemirsa Sampai Televisi, kembali bersama kami di program kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan pada segmen 2 ini kita masih menyimak apa sebenarnya yang bisa kita lakukan bersedekah di bulan Ramadan. Bersama Ustadz kita, Bapak Ustadz Sadifuddin. Yuk kita simak kembali, dan kayaknya memang mengasihkan ya pemirsa ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Sri dan pemirsa sekalian, jamaah ikhwah fillah di mana saja berada. Jadi kita lanjutkan. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa sedekah itu ternyata bukan hanya urusan duit. Iya. Meluangkan waktu juga urusan duit. Sekarang menyampaikan ilmu agama juga itu sedekah. Ya, ada lagi bentuk sedekah yang lain, misalnya dengan tenaga. Ada gotong royong di masjid, ya pembangunan masjid, pengecoran di masjid. Minggu pagi misalnya, ayo warga kita gotong royong. Nah, ini jadi sedekah juga, kita ikut mengangkat ember, ikut ngecor, ikut memompa air, pokoknya apapun pekerjaan di masjid, gotong royong tadi untuk membangun masjid, itu juga sedekah. Jadi sedekah dengan tenaga kita. Jadi ada orang bersedekah dengan waktu, ada orang bersedekah dengan ilmu, ya nih para ya memang juru-juru dakwah yang terutama ini kan. Tetapi sebenarnya bersedekah ilmu itu bukan hanya tugasnya juru dakwah, bukan hanya tugasnya para kiai, para ustadz, para tuan guru, semua kita. Bahkan sekarang zaman HP, zaman teknologi, zaman telepon, media sosial, gunakan media sosial kita itu jadi ajang sedekah ilmu. Artinya berbagi, ya share kalau bahasa anunya kan, broadcast. Bagikan kepada orang lain tapi yang bersifat ilmu. Nah, itu jadi sedekah juga. Jadi bukan hanya aku kan bukan ustadz, aku bukan kiai, bukan tuan guru, aku nggak bisa bertausiah. Betul, memang tidak bertausiah, tidak berceramah. Tetapi bisa yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Itu tadi men-share, membroadcast, membagikan. Misalnya ada tulisan-tulisan bagus tentang agama, misalnya tentang ajaran Islam, rukun-rukun puasa, ya kan, yang membatalkan, yang sunnah puasa, yang makruh dalam puasa, kewajiban-kewajiban dalam puasa, di-share, dibagikan. Nah, membagikan, klik bagikan, share bagikan dan sebagainya. Itu kan jadi nilai pahala juga, jadi nilai sedekah juga. Tapi ingat, jangan membagikan yang berita hoax, ya kan, hoax atau bohong. Nah, apalagi yang bersifat adu domba, provokator atau syara, ini nanti yang pertama berakibat hukum, akan kena undang-undang ITE, bisa sanksi pidana, ya kan, penjara, dan juga bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, jadi yang bersifat bohong atau yang tidak benar, mengada-ngada itu ya hindari. Jadi membagi pun jangan sembarangan juga. Dibaca dulu, dilihat dulu. Nah, habis itu kalau lebih bagus lagi, kalau memang kita tidak paham betul, bertanya dulu. Tanyakan kepada Ustadz. Ustadz, ini kira-kira kalau saya bagikan boleh atau bagus atau gimana? Itu lebih baik. Atau bahasa Indonesianya itu, bahasa lautnya itu klarifikasi. Nah, kalau bahasa agamanya adalah tabayun, ya kan, minta pendapat, minta penjelasan kepada orang yang agar tidak disalahkan orang. Nah, jadi kita
membagikan sesuatu itu tidak disalahkan lagi, ternyata isinya benar. Nanti kalau ditanya, Bu itu apa pengertiannya itu? Nah saya juga ikut membagikan katanya. Nah ini kan hal-hal yang kurang bagus juga sebenarnya. Jadi sedekah itu ya bisa itu tadi, bisa waktu, tenaga, ya, habis itu ilmu pengetahuan, dan juga sedekah bisa berupa pemikiran. Jadi dia ini fisik sudah tidak kuat sekuat orang lain, ya kan? Harta tidak punya, ya kan? Waktu juga sudah tidak bisa lagi meluangkan waktu, ya kan? Ya dia punya apa? Pemikiran. Dia bagikan pemikiran-pemikiran dia, ide-ide yang kreatif, yang bagus ini buat umat. Mas, ini bagus nih ini untuk dilaksanakan di masjid. Nah, jadi ternyata ide pikiran pun menjadi sedekah kalau itu berupa kebaikan. Misalnya begini, kan ada tuh penjelasan dalam sabda Nabi, barang siapa menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang lain dan dikerjakan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan nilai pahalanya. Nah, tapi sebaliknya juga menunjukkan sesuatu kepada orang lain, ya, tapi yang buruk menjadi contoh bagi orang lain, maka kita pun akan kena juga. Jadi kita memberikan ide pemikiran yang positif, yang baik, yang cemerlang di masjid, atau seperti ini, ide pengajian online PCNO Kotim ini siapa punya ide? Ternyata warga Nahdien punya ide. Kalau begitu direfleksikan, direalisasikan oleh PCNO Kotim, sehingga terjadilah acara kita pengajian bersama PCNO Kotim seperti ini. Ini kan ide. Nah, ide yang baik, yang brilian, yang manfaat, akhirnya bisa dirasakan oleh semua pihak. Kegiatan kita ini mendapat respon positif dari netizen kita dan maupun dari pemirsa kita, luar biasa. Mantap, luar biasa. Betul. Jadi ada kemarin salah satu program di media kita Sampit ini, bekerja sama dengan para ustadz, tiap sore menjelang berbuka puasa tanya jawab seputar Ramadan. Saya juga ikut di situ. Nah, ini positif dari pandangan netizen dan pemirsa. Akhirnya apa? Mereka minta terus, Ustadz, kalau bisa tiap sore selama Ramadan. Ya kasihan lah, saya tugas yang lain kan, berbagilah begitu. Nah, jadi ide-ide pemikiran pun menjadi sedekah. Sebelum saya nanti cerita apa itu sedekah itu bagi keberkahannya buat orang lain, keberkahannya buat diri kita menyebut dulu macam-macam sedekah, ya kan? Supaya kita jelas, oh sedekah itu ternyata ini loh. Nah, sekarang sedekah berikutnya bisa berupa makanan atau minuman. Terutama di bulan Ramadan seperti ini. Bahasa kerennya apa? Bahasanya berbagi takjil. Bahasa kerennya berbagi takjil. Nah, berbagi takjil PGRI Kotim, ya kan? Persatuan Ontel Sampit, Persatuan Skopi Sampit, Persatuan Inmek Sampit, Persatuan Aliansi Pemuda Kotim, KNPI Kotim, Pemuda Kotim, PCNO Kotim, dan lain-lain lah. Pokoknya banom-banom yang ada di PCNO Kotim, Fatayat NU, Muslimat NU, ya kan, berbagi takjil, berbagi. Nah, inilah. Fatayat sudah kemarin. Fatayat sudah ya. Muslimat menyusul, ya, PCNO Kotim menyusul, banom-banom yang lain juga sudah, alhamdulillah. Nah, jadi berbagi makanan di bulan Ramadan, berbagi takjil, atau memberikan santap sahur kepada orang yang pengen berpuasa. Ada di sini Ustaz. Ada ya? STP. Sahur bareng. Nah, itu kan adalah suatu sedekah yang luar biasa. Jadi selain cerita-cerita tentang agama, tentang dunia, tentang bisnis, tentang ekonomi, tentang politik dan sebagainya. Dan di situ ada nilai sedekahnya. Apa sedekahnya? Makanan dan minuman yang disuguhkan untuk para mereka yang hadir di ruangan ini, ya kan? Di studio ini untuk acara sahur bareng menjadi sedekah. Takjil tadi. Membukakan orang yang berpuasa dengan memberikan makanan, takjil tadi, itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Itu hadis Nabi itu. Jadi ketika kita melihat orang lain puasa, di masjid ada orang berbuka puasa, acara berbuka puasa bersama, kita belilah makanan. Tidak banyak, yang penting ada minuman sedikit. Kita antar ke masjid, kita antar ke panti asuhan, kita antar ke pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya, atau ke fakir miskin, atau ke siapapun yang susah dan sebagainya, kita kasihkan itu makanan buat berbuka puasa.
itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang berpuasa, tidak mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa. Jadi 100 yang kita kasih takjil dapat nilai pahala 100 orang itu kita yang bersedekah berupa takjil atau berupa makanan tadi. Selanjutnya sedekah berupa harta benda. Nah, harta benda menginfakkan sesuatu di jalan Allah. Misalnya masjid ini lagi membangun teras dan menara masjid, ya kan? Nah, seperti di masjid saya nih. Sama Ustaz, masjid saya juga. Nah, kita punya kelolaan masjid ya. Iya. Jadi Ibu Sri ini juga suaminya imam di masjid, pengurus masjid. Jadi saat ini juga membangun masjid, pemirsa, ya kan? Saya juga sedang membangun masjid, teras dan menara masjid. Tapi punya Ustaz udah bagus. Ya, sama-sama lah. Masih belum selesai juga. Iya. Artinya apa? Bagi pemirsa, bagi kita sekalian, siapapun yang mendengar acara ini ingin bersedekah berupa semen misalnya, besi misalnya, atau pasir misalnya, atau mungkin berupa dana misalnya, bisa hubungilah pengurus masjid, ya kan? Karena malas belinya kan, dananya boleh. Iya, makanya misalnya contoh di tempat kami ya, artinya saya membebaskan aja dengan mereka para donatur, para yang ingin berimpak bersedekah ini, ingin menyumbang, saya persilakan mau menyumbang materialnya atau menyumbang secara materinya. Kalau materinya silakan transfer ke rekening ini, ya kan, kita kasih. Kalau misalnya berupa material, silakan antar ke masjid, pasir, semen, bata, besi. Dan kalau perlu, kalau bukan bulan puasa ya, kalau di luar puasa kemarin, para tukang itu sering diantari wadai, sering diantari orang nasi bungkus. Buah-buahan. Jadi sedekah itu ternyata luar biasa, amat luas macamnya. Jadi bisa bersedekah berupa harta benda, ya kan, kepada pembangunan masjid-masjid, langgar-langgar, musola, pondok-pondok pesantren, tahfiz Quran, panti asuhan. Dan mungkin ada jalan yang menuju masjid itu rusak, dia sumbang tanah 1 ret, 2 ret, 3 dan sebagainya. Untuk kelancaran orang yang menuju masjid, selama itu jalan dipergunakan untuk menuju masjid, selama itu juga amal jariah, pahalanya mengalir kepada orang yang bersedekah tadi. Jadi luar biasa. Ada lagi ya bersedekah dalam bentuk harta benda sudah ya, makanan sudah. Oh, pakaian bisa ya kan? Ini Ustaz, pakaian. Kan mau hari raya sudah. Betul. Sama nilainya ya Ustaz? Sama nilainya itu, yang penting dimanfaatkan dan digunakan oleh orang yang menerimanya. Dan kalau mau bersedekah pakaian, ya usahakan yang layak. Jangan yang dia aja nggak pakai lagi, rombengan segala macam, mau robek dan sebagainya. Jadi kalau dalam bersedekah pakaian, jangan juga kita menghinakan orang yang menerimanya. Dalam artian begini, pakaian yang kita berikan itu layak pakai. Walaupun mungkin sudah pernah dipakai, tapi harus layak pakai. Ya, yang masih bersih, tidak robek-robek, masih bagus kelihatannya, masih harum. Jangan sampai ini lubangnya habis itu bau apok macam-macam. Jadi bersedekah pakaian pun ternyata itu juga nilai sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Mendekati Lebaran. Kan di musim pandemi seperti ini banyak orang yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan penghasilan. Ketika dia tiap tahun biasanya menjelang Lebaran bisa membeli pakaian untuk dirinya, untuk keluarga, anak istrinya, tapi mungkin saat ini hanya untuk beli pakaian itu ditunda dulu. Yang penting adalah makan dulu, konsumsi makanan dulu. Nah, jadi ketika kita ada melihat orang yang seperti itu, tidak ada salahnya kita coba cek lagi pakaian kita di rumah. Ya, betul. Saya yakin pakaian kita di rumah itu lemarinya hamil semua. Lemarinya di luar. Lemarinya tuh punya anak sudah disebut. Iya, betul. Dan lagi hamil. Ada yang beranak, ada yang hamil. Maksud hamil itu sudah mau gembung gitu. Nah, jadi sudah kebanyakan. Cobalah dicek lagi, diperiksa lagi. Yang mungkin ini sudah kekecilan pakaiannya tapi bagus, layak pakai, kasihkan kepada orang lain. Lebih bermanfaat seperti itu. Antarlah kepada mereka.
kemaslah dengan kemasan yang baik, serahkan dengan senyuman yang baik, ya kan? Menyerahkan sesuatu kepada mereka, menerima dengan baik itu akan menjadi nilai pahala yang Dan luar mereka biasa. akan memakainya, Akan Ustaz. memakainya. Datang ke kita. Betul. Senangnya. Nah, pahalanya juga Iya. mengalir kepada kita dari segi manfaat bagi mereka. Jadi apalagi bulan Ramadan ini ya, wah luar biasa Kan nih mereka. dilipat gandakan semua kebaikan. Betul sekali. Jadi yang namanya bersedekah di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, baik ibadah mahdoh wajib ya, sholat, puasa tadi, tarawih, zakat, sedekah pun akan bernilai berlipat ganda. Dan hanya Allah yang tahu berapa lipat gandanya. Kita nggak bisa ngitung ya Ustaz. Nggak bisa ya. hitung lagi sudah. Tapi harus dilakukan aja. Harus dilakukan. Supaya keluar dari Ramadan merasa bahagia ya Ustaz. Betul sekali. Melaksanakan apa keberkahan-keberkahan selama ini dilakukan dan didapat melalui Sambil Televisi. Betul ya, sekali. dengan narasumber yang luar biasa. Namun pemirsa, Ya. kita jeda lagi. Ya. Ada iklan berikut ini. Tetap bersama kami di program Kajian Ramadan bersama PCNU dan Sambil Televisi, bersatu untuk maju. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah telah tiba. Mari tekun ibadah di bulan puasa ini. Marhaban ya Ramadan. Saya Enoch Rens Katoko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh umat muslim Kalimantan Tengah. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama pribadi serta keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami BPJS Tenaga Kerja Kantor Cabang Sampit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua dilancarkan dalam beraktivitas, penuh keberkahan dan maghfirah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pemirsa Sampai Televisi dimanapun Anda berada yang masih live bersama kami pada program kajian Ramadan bersama PCNU. Pada segmen 3 ini kita akan menyimak kembali apa sih keberkahan ketika kita bersedekah di bulan Ramadan ini. Kemarin udah banyak kita tahu ya macam-macam kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan barokah yang luar biasa. Namun hari ini khususnya sedekah akan kita kupas kembali berkahnya apa untuk kita semua. Baik, pemirsa kita lanjutkan dengan Ustadz Syarifuddin. Silakan Ustadz, berkahnya Ustadz. Amin. Baik pemirsa, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Saudaraku ikhwah fillah di mana saja berada. Berkah bersedekah itu dua arah. Jadi dari orang lain pun mendapat keberkahannya, diri yang bersedekah pun juga dapat keberkahannya. Bagi orang lain, keberkahan dari sedekah yang kita berikan apa? Mereka yang misalnya terancam kelaparan, gara-gara diberi sedekah selamat dari kelaparannya. Mereka yang mungkin punya niat jahat untuk melakukan perbuatan mencuri, merampok dan sebagainya karena terdesak ekonomi, karena terdesak urusan perut, dengan sedekah mereka pun sadar dan mereka tidak melakukan perbuatan jahat. Ada satu cerita. Dulu ya ada seorang yang suka bersedekah pada malam hari. Jadi seorang laki-laki ini senang bersedekah pada waktu malam. Dia bila malam itu keluar rumah membawa beberapa dirham. Dia berniat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, aku keluar rumah, siapapun yang ketemu dengan aku malam ini akan aku beri sedekah. Malam yang pertama ketemu perempuan. Malam yang kedua ketemu laki-laki. Malam yang ketiga ketemu laki-laki. Dan ketika ketemu 3 orang ini, sang laki-laki ini pun memberikan beberapa dirham yang niatnya sedekah tadi. Yang menerima malam pertama itu perempuan. Siapa dia? Mohon maaf, dia seorang pelacur ternyata. Nah, seorang pelacur ini menerima sedekah dari laki-laki yang bersedekah tadi. Dia pun sadar, dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Gara-gara sedekah, dia sadar, akhirnya dia bertaubat kepada Allah dari perbuatan maksiatnya. Nah, jadi keberkahan bagi orang yang menerima, ternyata dia dapat hidayah dari Allah. Dia pikir gini, ya Allah, astagfirullah, aku niat keluar dari rumah tadi untuk mencari mangsa lah dalam tanda kutip, melacurkan diri ya, jual diri untuk mencari materi. Ternyata niat yang tidak baik aja, aku dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, diberi sedekah oleh orang lain, dan ini jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dipikirkan. Oh, astagfirullah, lalu dia pada hidayah, dia bertaubat, akhirnya dia tidak menjadi seorang yang pelacur lagi gara-gara sedekah.
Malam yang kedua itu laki-laki yang menerima. Siapa dia? Ternyata dia itu maling. Dia itu ya bahasa kita ya mungkin pencuri atau kalau merampok itu yang agak keras sedikit ya bahasanya. Seorang maling atau pencuri. Malam itu dia niat keluar, keliling sudah kampung tidak dapat hasil curian. Tiba-tiba ketemu laki-laki yang bersedekah tadi. Setelah diberi sedekah dia mikir, aku kan dari rumah niatnya mau maling, mau nyuri. Ternyata malah diberi orang sedekah. Ya Allah, malunya diriku di hadapan Allah. Aku badan kuatku mau mencari yang haram. Ini aja aku diberi Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Di satu sisi mau mencari rezeki yang haram, malah dapat rezeki yang halal. Dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Dia bertobat, dia berhenti dari perbuatan nyuri atau malingnya gara-gara sedekah. Yang ketiga, malam ketiga itu laki-laki juga yang menerima. Siapa dia? Ternyata dia seorang kaya raya di kampung itu tapi pelit. Dia mikir, dia sadar, aku nih kaya raya di kampung. Beberapa dirham yang diberikan orang itu tidak ada artinya bagi aku. Tetapi, ya Allah, luar biasa rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Aku seorang yang kikir, pelit aja, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Apalagi kalau aku nanti bersedekah. Dapat hidayah dia dari situ, akhirnya dia pulang ke rumah. Sejak saat itulah sang pelit tadi, yang bakhil tadi, selalu bersedekah. Semuanya tiga-tiga kasus ini gara-gara apa? Sedekah. Ini berkah bagi orang yang menerima, bisa dapat hidayah, menolong orang lain untuk tidak berbuat maksiat. Jadi sedekah itu luar biasa. Bahkan ini satu cerita ya, dan ini ada kejadiannya. Tiap malam seorang suami, seorang laki-laki tiap malam keluar rumah membawa beberapa duit gitu. Tapi pas pulang membawa botol minuman ke rumah, banyak di rumah itu disimpan. Jadi ketika beliau itu wafat, orang kaget. Ini orang di rumah banyak botol minuman sebagainya. Ini apaan nih? Ternyata setelah laki-laki ini tadi wafat, datanglah mereka-mereka yang dari tempat-tempat yang berbau maksiat tadi, ya pelacur, ya penjual minuman. Apa yang mereka katakan? Bapak ini orang baik, tiap malam datang ke tempat kami membeli minuman ini supaya kami tidak meminumnya. Dan Bapak ini orang baik, tiap malam ngasih kami duit supaya kami tidak melacurkan diri. Jadi kami malam itu bila beliau datang berikan duit, kami tutup. Jadi jamaah sekalian ya, bersedekah itu luar biasa. Berkahnya bagi orang yang menerima maupun bagi yang memberinya. Bagi yang menerima banyak tadi berkahnya, menolong orang dan lain-lain. Tapi bagi diri kita juga, nah ini penting. Bagi diri kita bersedekah itu ternyata ada kelebihan dan keutamaannya. Di antaranya sedekah menolak bala. Dan sedekah itu ternyata as-sakhi qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Allah dekat. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan sorga. Ba'idu minan nar, jauh lawan api neraka. Jadi orang yang pemurah, suka bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dengan api neraka. Sebaliknya orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dekat dengan api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan kata Nabi, ya orang Allah lebih mencintai orang yang bodoh ya, tetapi dia suka bersedekah, pemurah, dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi kikir. Nah, jadi bagi kita semua ya alhamdulillah kita ahli ibadah, ahli ilmu, tetapi harus ditambahi dengan sedekah, karena sempurna iman seseorang ternyata berbagi atau bersedekah. Dusta sholatnya, dusta puasanya, dusta zakatnya, dusta zikirnya kalau dia pelit. Nah, jadi orang yang bersedekah itu sempurna imannya. Sekali lagi sebagai kesimpulan, bersedekah itu bisa dengan waktu, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian, bisa dengan harta, bisa dengan duit dan lain sebagainya. Akan menjadi berkah bagi penerima dan bagi yang bersedekah. Terutama di bulan suci Ramadan yang mulia ini, pahalanya berlipat-lipat ganda. Kalau kita tahu bersedekah itu kan kebaikan kita, satu kebaikan dibalas oleh Allah 10. Tetapi bahkan
bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak bisa kita menghitung-hitungnya saking banyaknya ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu Bu Sri. Ya. Pemirsa, ingat sedekah itu jangan hanya terfokus karena uang ya. Betul. Malu katanya Ustaz kalau nggak berupa uang. Bahkan kalau sedikit Ustaz. Iya, betul. Mau nggak jadi, masukkan di celengan di jalan itu Iya, loh. iya. Lihat dulu di jaringnya itu ada nggak yang 2.000. Cari yang 2.000 yang buruk lagi Ustaz. Yang robek. Ya. Tapi katanya nilainya ikhlas Ustaz. Ya. Nah, jadi jangan memaksakan diri pemirsa. Kalau memang di dompetnya hanya 2.000-an, hanya 2.000-an saja nggak apa-apa ya Ustaz. Berapapun berapapun yang dia punya. Jadi ya semua tergantung niat ya Ustaz. Betul. Diawali dengan niat karena Allah. Jadi sedekah yang dilakukan karena Allah, bukan karena untuk pamer, bukan karena untuk ria, akan mendapatkan nilai yang luar biasa dari Allah, kecil maupun besar. Nah, sebaliknya kalau besar sedekahnya tapi dia pengen dapat pujian dari makhluk, dia dapat pamer tadi untuk dapat ucapan kebanggaan dari manusia, maka hilanglah nilai pahala sedekahnya dari Allah. Betul sekali. Saya kembalikan kepada Bu Sri. Masih ada waktu Ustadz. Gini Ustadz, apakah kan menolak bala nih Ustadz? Betul. Nah, saya tuh ada dengar cerita tentang ada teman saya cerita. Dia mau berangkat nih Ustadz. Orang nih mau berangkat. Tapi dia sebelum berangkat itu lewatlah kayak ada sumbangan masjid itu. Dia masukkan uang sedikit di dalam jaring itu kan. Kemudian katanya dia tuh harusnya kena musibah sebenarnya Ustadz, tapi ketika dia tuh tertolong dengan adanya dia bersedekah gitu. Apa itu Ustadz? Apakah salah satu dari penolak bala itu? Betul, salah satu keberkahan dari sedekah tadi kan sebagaimana disampaikan oleh Nabi, as-sedekah tudfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Jadi seseorang ini di dalam garis dalam garis takdirnya, dalam qadar dan kadar Allah itu sudah tertulis hari itu, jam itu, si fulan ini dapat musibah. Tapi sebelum dia berangkat ternyata dia menyempatkan untuk sedekah dulu singgah di masjid ya kan, atau di mana bersedekah dia. Nah, Allah melihat sedekahnya, Allah mencatat melalui rakibnya, ini malaikat rakibnya mencatat sedekahnya, ikhlas tulus karena Allah, ini akan menjadi pelindung daripada musibahnya. Seperti itu. Jadi memang salah satu fadilat sedekah itu menolak bala, menjauhkan bala-bala, bala kecil maupun bala besar, seperti itu. Dan juga menarik rezeki dari Allah, seperti itu. Magnetnya itu dengan sedekah itu. Ya, tidak ada rugi, tidak ada ruginya orang yang bersedekah. Sekali lagi kalau orang yang bakhil itu rugi dunia maupun rugi akhirat. Saking bakhilnya kadang-kadang mohon maaf, saking bakhilnya suami istri masuk warung pesan air putih segelas saja. Berdua bagi dua. Kenapa aja? Pada duit banyak, sehat saja, melaran. Bahasa Banjarnya melaran. Kalau bahasa Indonesianya apa kira-kira ya? Ya irit lah gitu kan. Nah, jadi kita ini Allah berikan rezeki yang berlimpah dengan kita. Jangan juga kalau bahasanya itu masuknya banyak tapi keluarnya kecil. Itu saking merasa sayang. Padahal yang memberinya siapa? Padahal yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu rezeki itu untuk dinikmati baik untuk diri maupun orang lain. Tapi juga jangan berlebih-lebihan ya kan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu ambil yang sedang-sedang saja. Artinya terlalu pelit juga tidak, terlalu boros juga tidak. Ambil yang sedang-sedang saja. Karena Allah juga tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih pelit juga tidak boleh, berlebih-lebihan boros juga tidak dibolehkan. Saking ingin dipuji orang, udah disedekahkan dia semua. Lupa dengan yang di dapur kan ada nafkah yang memang kewajiban artinya kewajiban suami kepada keluarganya, nafkahnya itu harus aman dulu. Setelah aman mau bersedekah itu pun harus bicarakan dulu dengan istri. Nih gimana nih, kita ada duit lebih, kita ikut infak bersedekah di masjid, boleh nggak? Boleh. Itu lebih baik daripada tidak ada musyawarah, komunikasi, tahu-tahu duitnya kedada lagi. Nah, ribut perang dunia, apalagi bulan Ramadan. Ini kan banyak kebutuhan ibu-ibu nih kan.
mau persiapan baju lebaran Ya, katanya kan. skincare. Nah, persiapan apa namanya kue-kue lebaran. Kalau diizinkan mudik beli tiket dan sebagainya. Mau HP baru katanya. Biasa Ustaz, perempuan itu kalau lebaran tuh harus serba baru. Karena berprinsipnya adalah hari yang suci. Asal jangan suami baru ya. Baik pemirsa, semakin asik saja kajian kita pada pagi hari ini, namun kita tetap dibatasi dengan waktu. Betul. Jadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syarifuddin tadi bahwa intinya sedekah itu bisa dilakukan melalui apa saja. Tidak hanya dengan uang, tapi dengan tenaga, pikiran, dan juga harta benda ya Ustadz ya. Itu bisa kita lakukan walaupun tidak bisa banyak. Ya. Sedikit lebih baik daripada tidak ya Ustadz. Tidak sama sekali. Betul. Lakukanlah yang terbaik mumpung masih di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Karena ini sedang dalam ujian kita. Betul. Kita dalam ujian karena 10 hari kedua ini luar biasa, akan terasa sekali perjuangan kita mencari berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga pemirsa, sedekah itu menolak bala. Nah, jadi hari ini kita Covid nih Ustadz. Ya. Nah, Covid bagaimana menjaga imunitas kita? Bersedekahlah kita dengan apa yang kita mampu ya Ustadz. Betul sekali. Jadi pemirsa, Covid ini musibah seluruh dunia. Ya. Siapa yang menurunkan juga Allah ya Ustaz. Iya, yang mengembalikan juga. Nah, yang kembalikan juga Allah. Jadi kita tugasnya adalah menjaga ya Ustaz. Betul, menjaga diri, bukan kita takut. Bukan. Ya. Kita berusaha menjaga diri itu kewajiban juga. Iya. Kenapa ada protokol kesehatan? Padahal di dalam Islam sudah ada itu. Sudah Ustaz. ada, sering cuci tangan. Ya. Kalau kita bahari dari kecil ya Ustaz, masuk rumah, kalau nggak boleh masuk rumah, cuci kaki dulu, cuci tangan. Nah, Islam sudah mengajarkan lebih dulu ya. Iya Ustaz. Betul. Jadi pemirsa, sedekah itu sangat baik untuk kita dan untuk yang menerima. Betul. Terima kasih pemirsa Sampai Televisi di mana saja Anda berada. Kajian Ramadan masih terus bersama Anda hingga akhir Ramadan nanti. Masya Allah, selamat terus kan. Iya. Semangat. Iya. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sri Gayatri mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Terima kasih banyak Ustaz Syarifuddin. Hari ini yang kedua dan terakhir ya Ustaz. Iya. Ya, karena bergiliran di bulan Ustaz. Ramadan. Iya, di Ramadan Ustaz ya, di kajian Ramadan. Betul. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah hilaf dari kami dan kami tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.